Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai analisis korelasi. Analisis korelasi ini adalah salah satu alat statistika yang bisa kita gunakan untuk mengetahui kuat tidaknya hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lain. Ukuran yang kita gunakan untuk menunjukkan kuat tidaknya hubungan tersebut itu disebut dengan koefisien korelasi. Adapun jika data kita adalah data populasi, maka koefisien korelasi ini disimbolkan dengan rho. Sedangkan jika data kita adalah data sampel, maka koefisien korelasi ini kita simbolkan dengan R kecil. Pada korelasi, kita tidak perlu membedakan mana variabel independen, mana variabel dependen. Karena di sini hubungannya itu dipandang sebagai hubungan yang simetris. Di sini kita akan mempelajari koefisien korelasi Karl-Pearson, di mana koefisien korelasi Karl-Pearson ini bisa kita gunakan untuk mengukur keeratan hubungan antara dua variabel yang mempunyai skala pengukurannya itu interval atau rasio. Di mana rumus yang atas ini disebut dengan metode product moment, sedangkan rumus yang kedua ini adalah menggunakan metode least square. Nah, nilai koefisien korelasi ini nilainya itu berada di antara min 1 sampai dengan positif 1. Jika hasil koefisien korelasi ini nilainya adalah positif, itu menunjukkan bahwa hubungannya selaras atau searah. Artinya bahwa semakin besar nilai sebuah variabel, maka semakin besar pula nilai variabel lainnya, ataupun sebaliknya. Sedangkan jika hasil koefisien korelasi kita itu tandanya negatif, itu menunjukkan bahwa adanya hubungan yang terbalik antara variabel X dan variabel Y itu. Artinya semakin besar nilai sebuah variabel, maka semakin kecil nilai variabel lainnya, atau sebaliknya, semakin kecil sebuah nilai variabel, maka semakin besar nilai variabel lainnya. Itu dilihat dari tandanya. Jika kita lihat dari besarnya angka dari koefisien korelasi itu, kita bisa menginterpretasikannya menggunakan kriteria dari Goldford. Adapun di sini ada 5 kategori. Kategori yang pertama yaitu jika nilai koefisien korelasi itu sebesar 0 hingga kurang dari 0,2 itu dikatakan hubungannya sangat kecil, bahkan bisa dianggap tidak ada korelasi. Kemudian kategori kedua, jika nilainya 0,2 sampai dengan kurang dari 0,4, artinya hubungannya tidak erat. Kemudian jika nilainya 0,4 sampai dengan kurang dari 0,7, itu dikatakan hubungannya sedang. Kemudian jika nilai koefisien korelasi itu 0,7 sampai dengan kurang dari 0,9, itu dikatakan hubungannya erat. Dan jika nilainya itu adalah 0,9 sampai dengan kurang dari 1, itu dikatakan hubungannya sangat erat. Sedangkan jika nilainya 1 itu dikatakan hubungan yang sempurna. Jika data kita itu adalah data sampel, maka kriteria dari Goldford ini bisa kita gunakan apabila kita sudah melakukan uji signifikansi koefisien korelasi dan hasilnya itu adalah menunjukkan ada hubungan atau hasilnya itu signifikan. Ya, selanjutnya untuk melakukan uji signifikansi koefisien korelasi, langkah pertama itu adalah kita rumuskan hipotesis ujinya, di mana hipotesis uji untuk uji signifikansi koefisien korelasi ini adalah H0, titik 2, rho sama dengan 0, itu menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara variabel X dengan variabel Y. Sedangkan H1-nya, rho tidak sama dengan 0, artinya bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara variabel X dengan variabel Y. Hipotesis uji ini adalah menggunakan uji dua pihak. Jika kita ingin menguji apakah ada hubungan positif, maka kita gunakan uji satu pihak kanan. Sedangkan jika ingin mengetahui apakah ada hubungan yang negatif, maka kita gunakan uji satu pihak kiri. Kemudian tahap kedua yaitu menghitung nilai statistik ujinya, di mana di sini kita menggunakan uji T
di mana T hitung itu rumusnya adalah R dikali dengan akar. N min 2 dibagi dengan akar 1 dikurangin R kuadrat, di mana R ini adalah tadi nilai koefisien korelasinya. Kemudian langkah ketiga yaitu menentukan bentuk kriteria ujinya, di mana bentuk kriteria ujinya seperti halnya pengujian hipotesis lainnya, bentuk kriteria uji itu tergantung dari hipotesisnya, apakah dua pihak ataukah satu pihak. Nah, jika hipotesis kita itu adalah menggunakan uji dua pihak, maka kriteria uji untuk uji dua pihak itu yaitu yang pertama yaitu dengan membandingkan nilai T hitung dengan nilai T tabelnya, di mana nilai T tabelnya itu adalah T alfa dibagi 2 titik koma N min 2. Nilai ini kita bisa peroleh dari nilai tabel distribusi T student dengan peluangnya alfa dibagi 2 dan derajat bebasnya N min 2. Adapun ketentuannya yaitu kita terima H0 jika nilai T hitung kita itu berada di antara nilai minus T tabel sampai dengan nilai T tabel. Atau tolak H0 jika T hitung kita itu lebih kecil sama dengan dari minus T tabel atau T hitung kita itu lebih besar sama dengan T tabel. Adapun jika kita menggunakan software statistik, kita bisa menggunakan nilai p-value, di mana ketentuannya adalah terima H0 jika p-value itu lebih besar dari alfa atau tolak H0 jika p-value lebih kecil sama dengan alfa. Ya, selanjutnya, contoh kasusnya kita lihat data sampel mengenai dua buah variabel, yaitu variabel yang pertama itu adalah biaya iklan dan variabel kedua itu adalah hasil penjualan. Di sini kita misalkan biaya iklan itu adalah sebagai variabel X-nya dan hasil penjualan ini adalah variabel Y-nya. Di sini kita diminta untuk menghitung nilai koefisien korelasinya, yaitu koefisien korelasi Pearson-nya. Kemudian lakukan uji signifikansi koefisien korelasinya dengan tingkat signifikansi atau tingkat nyata 5%. Kemudian kita interpretasikan hasil dari koefisien korelasinya. Jika hasilnya itu adalah signifikan, kita gunakan kriteria dari Goldbach. Adapun penyelesaiannya yaitu langkah pertama itu setelah kita menentukan mana variabel X dan mana variabel Y-nya, kita buatkan tabel bantu, yaitu setelah kita masukkan nilai X dan Y-nya, kita hitung nilai X kuadratnya, yaitu 3 kita kuadratkan 9, 6 dikuadratkan 36, dan seterusnya. Begitu juga dengan Y kuadratnya, yaitu 12 dikuadratkan 144, 23 dikuadratkan 529, dan seterusnya. Kemudian di sini kita juga butuh nilai X kali Y-nya, maka kita kalikan X ini 3 dengan 12 yaitu 36, kemudian 6 dikali 23 yaitu 138. Masing-masing ini kita jumlahkan, X ini kita jumlahkan hasilnya adalah 41, kemudian nilai Y ini kita jumlahkan hasilnya adalah 113, kemudian X kuadratnya kita jumlahkan hasilnya 395, dan Y kuadratnya kita jumlahkan hasilnya adalah 2709, dan X kali Y-nya pun kita jumlahkan hasilnya adalah 1014. Kemudian kita masukkan ke rumus koefisien korelasi Pearson dengan menggunakan metode least square, yaitu rumusnya adalah R sama dengan N sigma XI dikali YI dikurangi dengan sigma XI dikali sigma YI dibagi dengan akar kurung kurawal buka N dikali sigma XI kuadrat dikurangi dengan sigma XI dikuadratkan kurung kurawal tutup dikali dengan kurung kurawal buka N dikali sigma YI kuadrat dikurangi dengan sigma YI dikuadratkan kurung kurawal tutup. Ya, kita masukkan N ini adalah banyaknya pasangan data. Jadi di sini data ini ada 5 buah pasangan data. Jadi kita masukkan dengan menggunakan metode least square sehingga kita peroleh hasil nilai R-nya itu adalah 0,915. Nah, karena ini adalah data sampel,
Sebelum kita menginterpretasikan menggunakan kriteria dari Goulford, maka kita perlu melakukan uji signifikansi koefisien korelasi. Di mana tadi tahapannya yang pertama adalah merumuskan bentuk hipotesis ujinya. Di mana H0-nya titik 2 rho sama dengan 0, itu menyatakan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara biaya iklan dengan hasil penjualan. Kemudian H1 lawan dari H0-nya yaitu rho tidak sama dengan 0. Artinya bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara biaya iklan dengan hasil penjualan. Di sini kita gunakan uji dua pihak karena kita hanya ingin mengetahui apakah ada hubungan antara biaya iklan tersebut dengan hasil penjualan ataukah tidak. Kemudian langkah kedua kita menghitung nilai statistik ujinya yaitu T hitung sama dengan R dikali akar N-2 dibagi dengan akar 1 min R kuadrat. Kita masukkan nilai koefisien korelasi yang kita peroleh dari hasil A yang tadi yang di atas. Kemudian dikalikan dengan akar N-nya itu adalah 5 dikurangi 2 dibagi dengan akar 1 dikurangi dengan, kita masukkan lagi nilai koefisien korelasinya, R-nya itu 0,915 kita kuadratkan. Sehingga kita peroleh hasil 3,92. Kemudian kita menentukan kriteria ujinya. Di sini kita akan membandingkan nilai T hitung itu dengan nilai T tabelnya. Di mana kita butuh nilai T tabelnya. T tabel untuk uji dua pihak itu yaitu T alfa dibagi 2. Ini peluangnya titik koma N-2. Kita masukkan nilai alfanya yaitu taraf nyatanya itu adalah 0,05 dibagi 2 hasilnya adalah 0,025. Kemudian N-2, N-nya itu adalah banyaknya pasangan data tadi, yaitu ada 5 dikurangin 2, hasilnya adalah 3. Jadi, untuk mendapatkan nilai T tabel ini, kita gunakan tabel distribusi T student dengan peluangnya itu adalah 0,025 dan dB-nya atau derajat bebasnya itu adalah 3. Kita lihat di tabel distribusi T student, peluang 0,025 yang ini dan derajat bebasnya itu adalah 3, kita bertemu di angka 3,182. Jadi kita peroleh nilai T tabelnya adalah 3,182. Kemudian dengan ketentuan bahwa kita dapat menolak H0 itu apabila T hitung lebih besar sama dengan 3,182 atau T hitung itu lebih kecil sama dengan min 3,182. Untuk mempermudah, kita buatkan kurva untuk kriteria uji. Untuk yang uji dua pihak itu, gambarnya itu ada dua daerah yang diarsir. Di mana sisi yang sebelah kiri ini, kita simpan nilai yang minusnya yang ini. Di mana letaknya itu tepat di garis batas antara daerah penolakan dan daerah penerimaan. Kemudian, nilai yang positifnya kita simpan tepat di garis batas ini yang di sebelah kanan ini. Kemudian kita lihat nilai T hitung kita tadi itu adalah 3,92. Nilai 3,92 itu kita perkirakan berada di daerah sini. Maka karena dia berada di daerah penolakan H0. Jadi 3,92 ini berada di daerah penolakan H. Kemudian langkah berikutnya yaitu kita buatkan kesimpulan. Karena nilai T hitung sebesar 3,92, kita lihat nilainya berada di sebelah kanan. Baik itu dari min 3,182 maupun dengan positif 3,182. Jadi nilai 3,92 ini lebih besar dari 3,182. Atau bisa juga dikatakan bahwa nilai T hitung sebesar 3,92 ini berada di daerah penolakan H0. Sehingga H0 ditolak pada tingkat signifikansi 5%, yang mana artinya bahwa kita lihat tadi H0 ditolak, maka H1 yang kita terima, yaitu kesimpulannya adalah terdapat hubungan yang signifikan antara biaya iklan dan hasil penjualan. Karena kesimpulan kita itu menyatakan bahwa ada hubungan antara biaya iklan dan hasil penjualan ini, maka bisa kita lanjutkan dengan menginterpretasikan nilai
koefisien korelasi, yaitu sebesar 0,915 ini menggunakan kriteria dari Goldfarb, di mana 0,915 ini dia berada di kategori kelima, yaitu berada di antara 0,9 sampai dengan kurang dari 1, yaitu hubungannya sangat erat. Oke, kita buatkan interpretasinya. Jadi, jenis korelasi atau hubungan antara biaya iklan dan hasil penjualan ini adalah korelasinya positif dan sangat erat atau sangat kuat. Artinya bahwa semakin tinggi biaya iklan yang dikeluarkan, maka hasil penjualan pun akan ikut naik. Ya, demikian pembahasan mengenai analisis korelasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.